Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran disertai ledakan keras menghanguskan sebuah mobil saat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kabupaten Sukoharjo. Karena mengancam keselamatan warga, gerombolan pengendara motor bersenjata tajam ditabrak dengan mobil oleh warga di Kabupaten Semarang. Hari ketiga program makan bergizi gratis, para siswa di Kabupaten Demak belum juga mendapatkan pasokan makanan bergizi gratis. Kebakaran disertai ledakan keras menghanguskan sebuah mobil dan SPBU Cuplik di Kabupaten Sukoharjo. Kebakaran terjadi saat mobil sedang mengisi bahan bakar. Kobaran api disertai kepulan asap membumbung tinggi dari SPBU Cuplik di Kabupaten Sukoharjo Rabu pagi. Dari video amatir terlihat, kobaran api pertama kali muncul dari mobil lalu menjalar ke mesin SPBU. Kebakaran bahkan disertai ledakan keras. Petugas damkar Sukoharjo berjuang keras memadamkan api agar tidak merembet ke bagian lainnya. Namun upaya petugas tidak mampu menyelamatkan mobil dan SPBU yang tinggal menyisakan rangka. Kebakaran terjadi saat minibus sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Entah kenapa tiba-tiba saja muncul percikan api sehingga membakar minibus. Kobaran api kemudian merembet kedua mesin SPBU. Awal api dari mana mungkin? Dari mobil, Pak. Dari mobil itu. Dari awal dari mobil ada ledakan di mobil. Itu saat mengisi atau Saat mengisi. Informasinya mah kulaan bensin gitu ya, Pak ya? Atau gimana? Ya, pokoknya mau mengisi gitu saja kan. Mengisi. Kalau pulang kami tidak bisa menyatakan tidak. Jelas dia mau ngisi pada waktu itu mengisi bensin. Kalau dilihat di mobil itu ada seperti tangki gitu. Ya, ada tangki 2. Oh, ada tangki 2. Yang meledak semua, Pak? Atau Ya, itu masih dalam penyelidikan? masih ada penyelidikan. Nanti Pak polisi yang Kebakaran sempat membuat arus lalu lintas macet karena banyak pengendara berhenti menyaksikan kebakaran. Petugas kepolisian Resor Sukoharjo telah memasang garis polisi di depan SPBU untuk penyelidikan lebih lanjut. SPBU untuk sementara ditutup untuk kepentingan penyidikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Hari ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis belum menyentuh para siswa di Kabupaten Demak. Padahal para siswa sudah tidak sabar lagi karena telah menyerahkan data siswa kepada pihak dapur makan gratis. Ratusan siswa SD Negeri Batursari 3 di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak belum tersentuh program makan bergizi gratis. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah di Kabupaten Demak yang belum mendapatkan pasokan makan bergizi gratis. Tercatat ada 357 siswa yang menanti makan bergizi gratis. Orang tua siswa mengaku sudah mengetahui program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. Mereka pun sudah tidak sabar karena bisa menghemat uang jajan anak-anak untuk keperluan lain. Tapi kok belum ada di sekolahan kita. Terus pengennya seperti apa, Bu? Ya pengennya ya terlaksana. Kan udah dengar dari mana-mana, tapi tempat kita belum ada. Nanti mengurangi uang saku atau gimana, Bu? Terbantunya gimana? Ya mungkin sih kalau ada makan bersama gitu kan, paling anak-anak udah kenyang ya. Pihak sekolah telah memberikan data jumlah serta nama siswa kepada pihak yang mengaku dari dapur program makan bergizi gratis. Namun hingga saat ini pihak sekolah belum mendapat informasi hingga sosialisasi program tersebut. Kami sudah pernah didatangi kayak tim survei ya Mas, mereka menyampaikan akan pemberian makanan bergizi bagi anak-anak. Kalau kami meresponnya sih senang karena dengan mendapatkan makanan tambahan bergizi itu mesti akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu yang utama. Dengan samping itu semakin pertumbuhan perkembangannya baik, maka kesehatan anak juga akan terjaga kalau makanan itu benar-benar yang makanan bergizi untuk anak-anak. Kalau ini untuk persiapan dari pihak sekolah sendiri seperti apa, Pak? Kalau persiapan kami itu pada saat siswa menanyakan hanya minta data, Mas.
Makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjang kebutuhan gizi anak. Namun program yang telah dimulai sejak tanggal 6 Januari secara serentak belum terselenggara secara merata termasuk di Kabupaten Demak. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Sementara pada hari ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Semarang disambut baik siswa maupun orang tua. Kini para siswa bisa kompak makan bersama setiap hari dan orang tua tak perlu menyiapkan bekal makanan dari rumah. Di hari ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis di Semarang disambut antusias para siswa. Ditambah menu makan yang selalu berbeda setiap harinya membuat siswa tidak bosan. Tak hanya siswa, program ini pun juga disambut baik para orang tua siswa. Kini mereka tak perlu repot lagi menyiapkan bekal makanan kepada anaknya. Ditambah uang saku yang sedianya digunakan untuk membeli makanan, kini bisa hemat ditabung. Namun orang tua siswa berharap kualitas dan rasa makanan dapat terus terjaga sehingga bisa meningkatkan nafsu makan para siswa. Untuk menu hari ini, saya dan teman-teman ada makan nasi, ikan, lalu tahu, sayur mayur, dan juga buahnya, yaitu semangka. Kalau kemarin menunya apa? Berarti beda ya sama kemarin? Iya, kalau kemarin itu ayam, kalau hari ini ikan, dan hari ini sayur buncis. Sangat sesuai dengan, sangat enak sekali dan terdiri. Iya, jadi dengan adanya makan bergizi gratis ini berarti udah nggak bawa bekal dari rumah ya ini ya? Iya, sejak kemarin hari Senin, yaitu tanggal 6 Januari, diadakannya makan bergizi gratis serentak, saya sudah mulai tidak bawa bekal lagi dari rumah. Kita sebagai orang tua tuh ya bersyukur alhamdulillah sekali kebetulan pas di SD Sondowetan 02 ini sudah mendapat bagian program dari Bapak Presiden Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Orang tua semuanya pada suka, senang sekali, anak-anak menunya juga senang sekali. Yang jelas untuk kita bagi orang tua itu sangat meringankan ya, sangat meringankan beban kita. Biasanya pagi-pagi udah kasih sarapan terus bawa bekal, pengirim bekal. Nah ini sudah mengurangi kegiatan orang tua, sangat membantu sekali. Dan anak-anak kalau sampai rumah tuh cerita kepada kita, wah tadi makannya enak, ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, dan keseruan makan bareng sama teman-temannya itu sangat disukai anak-anak. Pada tahap pertama program makan bergizi gratis di Kota Semarang baru berjalan di 8 sekolah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Wabah penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah di Jawa Tengah semakin merebak. Dalam kurun waktu 1 bulan tercatat ada 37 ekor sapi di Kabupaten Rembang terinfeksi PMK. Bahkan 4 diantaranya mati. Penyakit mulut dan kuku terus meneror para peternak di Jawa Tengah akhir ini. Di Kabupaten Rembang tercatat sudah ada 37 ekor sapi terinfeksi PMK, bahkan 4 diantaranya mati. Dalam kurun waktu 1 bulan, kasus penularan penyakit mulut dan kuku sudah merebak di 10 kecamatan dan menyebar di 15 desa di Kabupaten Rembang. Sejumlah peternak pun langsung melakukan pencegahan dengan melakukan pembersihan kandang dan pemberian vitamin. Sedini mungkin bisa mengantisipasi sehingga bisa mengobati secara dini. Sebab penanganan yang cepat dan tepat itu lebih baik. Kalau dari peternak sendiri Pak, sudah ada obatnya atau sudah? Nah, peternak kalau nggak ada yang lain saya ya, kalau nggak ada dari dinas mungkin nggak tahu Mas. Tapi nah, untuk saya kan sudah punya pengalaman. Ada ramuan Pak? Ya Pak, gimana? Dikasih jamu-jamuan atau? Ya obat kimia. Ada 37 kasus sapi PMK dan ada 4 kematian. Dari keseluruhan kasus tadi tersebar kurang lebih di 9-10 kecamatan, tapi dengan angka yang masih sangat kecil. Tapi ini menjadi kewaspadaan guru kita. Kami sudah membentuk tim untuk reaksi cepat di bawah koordinasi teman-teman medik veteriner atau dokter hewan, melibatkan seluruh teman-teman lapangan. Kemudian secara administrasi akan di-backup dengan bidang peternakan.
Ciri-ciri awal hewan sapi yang terinfeksi PMK menunjukkan demam, mengeluarkan air liur yang banyak, dan lepuh pada bagian bibir, kaki, serta puting hewan. Menangani kasus ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang telah membuat tim yang akan bertugas untuk pencegahan dan penanganan jika ditemukan kasus PMK. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Menjelang tahun baru Imlek, pengrajin kue dodol keranjang di Tegal pun mulai kebanjiran pesanan. Namun pada tahun ini pengrajin kue keranjang harus memutar otak sebab harga bahan baku yang sedang melonjak di pasaran. Tahun baru Imlek semakin dekat. Tak lengkap rasanya jika merayakan tanpa makanan khasnya, dodol keranjang. Ya, menjelang momen ini, perajin dodol keranjang di Kelurahan Keraton Tegal sudah mulai kebanjiran pesanan dari berbagai daerah, mulai dari Semarang, Surabaya, Bandung, hingga Jakarta. Produksi kue keranjang menjelang momen tahun baru Imlek bisa mencapai 5 kuintal per hari. Namun di tengah banyaknya pesanan, pengrajin juga mengeluh sebab harga bahan baku seperti gula, tepung ketan sedang naik di pasaran. Gulanya kayak naik ya. Dia naik berapa sih? Kemarin 15, 6, sekarang 16. Tepung biasa, yang naik berarti cuma gula ya? Makanya ya itu dari pabrik ya, udah murni sih. Kayak ada campuran belasnya yang berkabungan. Pengaruh di ini nggak? Di hasilnya? Ya, pengaruh tadi. Kue keranjang punya beberapa varian. Ada rasa original, melon, stroberi, dan vanila. Sedang untuk harga kue dodol keranjang dimulai dari Rp25.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogram. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Kampung Bahari Nusantara akan dikembangkan di Kabupaten Tegal sebagai bagian dari program nasional TNI Angkatan Laut. Kampung Bahari bertujuan memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat nelayan di kawasan pantai. Kawasan Pantai Soka di daerah Padaharja, Kabupaten Tegal resmi menjadi Kampung Bahari Nusantara. Kampung ini menjadi bagian dari program nasional TNI Angkatan Laut. Kampung Bahari dicanangkan pada hari Selasa. Kampung Bahari kawasan Pantai Soka nantinya mengembangkan 5 klaster, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan pertahanan. Klaster pendidikan misalnya tidak terbatas pada pengajaran formal, namun lebih-lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Pengembangan kawasan Bahari selain menumbuhkan pariwisata, juga mensejahterakan masyarakat nelayan. Kampung Bahari Nusantara, yang dimana mempunyai 5 klaster. Yang pertama klaster pertahanan, klaster ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan satu lagi pendidikan. Nah, 5 aspek komponen ini adalah fondasi kuat dalam pembentukan karakter sebuah bangsa. Nah, ini menjadi pedoman buat TNI Angkatan Laut dalam ikut membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilaksanakan secara serius dan terus-menerus sehingga bisa menguntungkan, bisa menambah ekonomi nelayan khususnya masyarakat pesisir. Dilaksanakan terus-menerus, hanya seremonial. Tadi kan ada klaster pendidikan juga, terus harapannya dengan klaster pendidikan itu apa Pak? Untuk sama untuk meningkatkan kapasitas pendidikan anak-anak nelayan. Kampung Bahari diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Namun partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci melalui semangat gotong royong. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.